Pemirsa, dua pembegal yang hendak merampas motor di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu dini hari berhasil digagalkan warga. Ya, kedua pelaku begal berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Kita nggak bisa menakin diri kita di sini, Bang. Kita redahin. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam saat dua orang pelaku begal motor menjadi bulan-bulanan warga di Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Aksi komplotan begal ini berhasil digagalkan warga setelah pengendara lain mendengar teriakan korban meminta tolong. Petugas polisi yang tiba di lokasi langsung membawa kedua pelaku untuk diamankan untuk menghindari amukan warga yang semakin ramai mendatangi lokasi kejadian. Dua orang naik motor NMAX, terus akhirnya ketemu di kejadian di lampu merah Salemba, nabrak trotoar. Dari kejauhan banyak yang teriak, begal, begal, begal. Saya kejar, dapat. Akhirnya dari pihak kepolisian langsung. Diketahui, sebelum tertangkap warga, pelaku sudah mengikuti dan berusaha merampas motor korban sejak dari Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa dan diproses ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Kutai Timur, Kalimantan Timur tega bunuh istrinya dan bayinya yang berusia 1 tahun. Korban tewas akibat benda tajam. Cowok, dia nggak pakai baju, cowok kesini bawa parang. Seorang pria diamankan oleh warga setelah membunuh istri dan bayinya dengan sadis pada Minggu malam. Peristiwa bermula saat jemaah masjid digegerkan oleh kedatangan pelaku tanpa busana dan hendak menyerang ustadz. Saat ditangkap, para jemaah melihat ada bekas luka pada badan korban. Jemaah yang berniat menyampaikan pada istri pelaku geger karena anak dan istri pelaku sudah tidak bernyawa. Langsung ada orang yang datang, kita nggak ngerti siapa yang datang dulunya. Karena orang itu datang bawa parang langsung ngamuk, langsung teriak, Abu Bakar, langsung teriak begitu sudah. Langsung nyerang ke Pak Ustadz. Hingga kini pembunuhan masih misteri. Kasus ini masih didalami polisi untuk mengetahui motif pelaku membunuh istri dan anaknya. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Makarya Diansah, iNews melaporkan. Seorang perawat di Cianjur, Jawa Barat dianiaya suaminya sendiri hingga tewas. Pelaku membunuh korban karena menolak digugat cerai oleh korban. Isak tangis anak korban tak terbendung saat mengetahui ibunya meninggal di tangan ayahnya sendiri. Korban yang merupakan perawat di Puskesmas Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur ditusuk dengan senjata tajam oleh pelaku yang tak lain suaminya sendiri. Korban akhirnya meninggal karena kehilangan banyak darah. Setelah beraksi, pelaku langsung kabur, namun akhirnya menyerahkan diri ke pihak berwajib. Keluarga korban mengaku sebelumnya pelaku sempat beberapa kali mengancam korban. Menurut polisi, pelaku membunuh korban lantaran pelaku menolak digugat cerai oleh korban. Mereka ini memang ada permasalahan keluarga karena korban ini sudah bisa ranjang dengan pelaku, walaupun mereka secara aturan hukum belum bercerai. Nah, kemudian karena suaminya ini tidak terima mau diceraikan oleh istrinya, dia mendatangi istri tersebut dengan membawa sebuah pisau. Pelaku dijerat Undang-Undang Berlapis dan KDRT dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, pemirsa, dua bocah perempuan bersaudara di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya hingga terluka. Sang ayah yang tidak terima dan meminta pertanggungjawaban justru ikut dianiaya pelaku yang kini sudah ditangkap. Dua bocah perempuan didampingi orang tuanya di Polsek Panakukang, Kota Makassar untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh tetangganya. Penganiayaan ini terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Saat itu dua korban yang sedang bermain hingga ke depan rumah pelaku tiba-tiba dianiaya menggunakan benda tumpul hingga terluka lebam. Orang tua korban yang mempertanyakan perihal ini justru juga turut dianiaya pelaku. Kita tidak tahu alasannya anak tadi pukuli. Tidak tahu alasannya.
Kita sendiri kena juga? Kena. Saya dia lunca, saya mau melawan, saya bilang tak kalah saya. Sementara itu, dua pelaku penganiayaan ini sudah dimintai keterangannya oleh polisi. Keduanya merupakan suami istri. Itu sedang kami dalami, dalam artian kami lakukan pemeriksaan terhadap pelapor maupun nanti saksi, apakah pelaku ini melakukan karena mabuk atau ada motif lainnya. Pasangan suami istri ini untuk sementara ditahan guna mendalami motif penganiayaan yang dilakukannya. Jika terbukti, keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi menangkap dua pembunuh pria yang jenazahnya ditemukan terbakar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi juga berhasil mengungkap identitas jasad korban setelah satu keluarga melapor kehilangan anggota keluarganya. Misteri kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbakar di semak-semak di desa Padaelo, Kabupaten Maros mulai terungkap. Polisi telah menangkap dua pelaku dan kini masih melakukan pendalaman. Karena berdasarkan analisa dan pemeriksaan, pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Dan ini kemungkinan pelakunya lebih daripada 2 orang. Untuk sementara karena pelaku ini masih berkembang, ya, tim masih mengejar yang lain. Saya belum bisa sampaikan dulu peran daripada masing-masing pelaku ini dan juga keterkaitannya, ya, karena untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, isak tangis mewarnai penyerahan jasad korban ke pihak keluarga. Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jasad korban setelah mengambil sampel DNA dari keluarga asal Kabupaten Goa yang melapor kehilangan anggota keluarganya. Korban berinisial RN usia 21 tahun asal Kabupaten Goa. Korban diduga dibunuh di salah satu hotel di kawasan Pantai Losari, Makassar. Setelah dieksekusi, jasad dibawa ke tepi jalan di Bukit Kemiri, tempat korban pertama kali ditemukan dalam kondisi hangus. Pelaku kemudian kabur ke arah Kabupaten Bone. Temuan sementara kasus pembunuhan terkait sindikat penjualan anak di bawah umur. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 10 tahun di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan tetangganya. Diduga pagar rumah milik anjing tidak tertutup rapat sehingga anjingnya keluar rumah dan menyerang korban. Suasana duka masih terlihat di rumah keluarga MR, bocah berusia 10 tahun yang tewas usai digigit anjing milik tetangganya. Korban digigit anjing Kamis lalu. Saat itu pelajar kelas 4 SD ini melintas di depan rumah tetangganya. Tiba-tiba anjing keluar dari rumah tetangganya dan langsung mengejar serta menggigit paha korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan. Beberapa hari kemudian bagian kaki korban yang digigit anjing lumpuh. Korban juga hilang ingatan dan terus buang air besar. Dan Minggu sorenya korban pun meninggal dunia. Almarhum ini melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya Pak. Nah lalu di rumah terduga ini terbukalah pagarnya itu. Nah karena si terduga ini mau beli air galon lah. Nah lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Sementara itu, anjing yang menggigit korban sudah diamankan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, musisi Anji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Ya, Anji kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Jakarta Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji memasuki babak baru. Polisi menetapkan status tersangka kepada Anji. Hal itu dilakukan setelah hasil tes urin Anji terkonfirmasi positif mengkonsumsi ganja. Anji kini ditahan di rutan Mapores Jakarta Barat dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan.
Menurut petugas, Anji bersikap kooperatif selama pemeriksaan dan mengakui menyimpan barang bukti lain di Bandung, Jawa Barat. Positifnya di cek urin adalah THC. THC itu tetrahidrokannabinol itu kalau di bahasa awamnya ganja. Anggota kami itu juga sudah melakukan pengembangan. Jadi ada 2 TKP berarti tempat kami mengamankan barang bukti. Yang pertama kemarin di Cibubur, kemudian anggota kami melakukan pengembangan, didapatkan lagi barang bukti di Bandung, ya, di wilayah Bandung. Sebelumnya, Anji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat malam. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja. Dari Jakarta, Nadia Raisya, Didet Oktavian, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ratusan preman yang diduga melakukan pungutan liar di Batubara, Sumatera Utara ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi ya pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.